Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan kajian kita pada hari ini. Kita masih di pelajaran yang 11. Yang akan kita kaji adalah mengidentifikasi kata yang merupakan kata fi'il dalam ayat-ayat yang sudah kita kaji sebelumnya. Mudahan hari ini kita tuntas dengan pelajaran yang 11, sehingga pada pekan depan, hari Sabtu, insya Allah kita bisa lanjut dengan pelajaran yang kedua. Yang Al-An'am 79 sudah kita kaji, Al-Mulk 1 juga sudah kita kaji, An-Nisa 43 juga sudah kita kaji. Di Al-An'am ada wajahtu, ada fatara, kemudian di Al-Mulk 1 ada tabaraka, sedangkan di An-Nisa 43 ada tayammamu, ada imsahu, ada kana yang masuk kategori fi'il pada ayat-ayat tersebut. Sekarang yang baik. Itu dia. Karena kemarin karena yang. Ya, baik. Nah, sekarang kita akan lanjutkan dengan Al-Furqan. Ada dari Al-Furqan 48, Al-Baqarah 22 dengan At-Taubah 108. Silakan dibaca terlebih dahulu ayat-ayat yang akan kita kaji. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Iya, baik. Al-Furqan 48. Kemarin yang terakhir siapa yang kemarin terakhir? Yang terakhir kemarin ada, coba diingat, ada burian ya, ada burian. Yang tayammamu ada imsahu. Nah, berikutnya silakan Bu Rian, siapa yang akan melanjutkan? Kalau ada yang sudah bersedia untuk berpartisipasi, berbagi pemahaman terlebih dahulu, silakan. Tapi kalau Saya Pak, boleh Pak? Ya, silakan Bu Fauzia. Al-Furqan 48. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna minas sama'in ma'an tahura. Wa anzalna fi'il Pak. Yang diduga fi'il yang mana? Anzalna. Iya, bagus. Mari kita lihat ya. Tandain. Anzalna. Itu maknanya apa? Maknanya? Turun, telah turun Pak, anzalna. Maknanya turun ya? Iya. Iya, baik. Maknanya turun. Oke. Itu domirnya apa? Anzalna nahnu. Nahnu. Nahnu, baik. Apa penandanya bahwa itu domirnya nahnu? Nah, baik. Iya. Dengan demikian ini diduga fiil apa ini? fi'il madin. Iya, bagus. Oke. Baik. Ibu-ibu yang lain, kalau ada komentar, dipersilahkan. Setuju. Yang lain sama ilmunya? Ya, Ya, baik. Ya. Berarti
Pertanyaan berikut ini ya, pertanyaan berikut ini ditujukan kepada ibu-ibu terutama yang punya pemahaman sama dengan Bu Fauzia. Ini fi'il madin ya. Ini fi'il madin ya. Iya. Iya, baik. Tuh. Awalnya ada huruf apa? A. Alif. Kadang-kadang gitu. Ini Ada Hamzah. untuk menyamakan bahasa itu yang butuh waktu lama ya. Betul Saya lain dulu ya. sendiri boleh nggak? Dulu Pak. gitu ya. Ntar ya, ini kebetulan tadi yang request udah masuk sih yang sama, jadi itu biar skenarionya bagus. Dulu kita tidak sebahasa menyebut yang namanya hamzah dan alif. Itu dulu awal-awal. Kemudian pada perkembangan berikutnya, kita tidak satu bahasa menyebut antara huruf dengan baris, gitu ya. Kadang-kadang ditanya apa huruf terakhirnya, disebutnya u, ternyata yang dilihat itu barisnya, gitu. Barisnya. Ya, antara baris dengan bunyi juga kadang-kadang kita nggak sebahasa. Huruf pertama apa bunyinya? Fathah katanya, padahal yang disebutkan nama barisnya ya, bukan bunyinya. Oke, baik ya. Ini fi'il apa tadi? Fi'il madin. Iya, baik. Huruf pertamanya apa? Alif. Hamzah. Nah, oke, itu Hamzah. enggak itu enggak sepaham lagi kita itu ya. Lupa apa. Kebiasaan seperti itu. Baik. Huruf pertamanya Hamzah, apa? Hamzah. Hamzah, baik. Ya, ini pertanyaan untuk semua ya. Kalau ada hamzah di awal fi'il madin, mengindikasikan kata tersebut memiliki makna apa? Makan. Makan. Jadi menurunkan. Tadi ada garis baca. Menunjukkan makna apa? Makan. Iya, baik. Maka pertanyaannya adalah, kemana mekannya ketika tadi semua sepaham, ya yang sepaham ya, semua sepaham bahwa itu maknanya turun. Menurunkan. Menurunkan. Ya, mekannya kan nggak muncul tadi dan itu disepakati oleh yang setuju tadi. Kemana mekannya? Apa yang terjadi di balik itu? Arti tadi A-nya, Pak. arti 3 huruf. 3 huruf yang sama. 3 huruf yang sama. Ada ilmu apa 3 huruf yang sama? Alif. Kata dasar. Kata dasarnya. Iya, ada kaitan apa dengan kata dasar? Sehingga menghilangkan mekan maksud saya. Apa kaitannya dengan kata dasar sehingga mekannya tertutup? Tadi belum diutarakan kali mekannya, baru Belum bawa diutarakan. mana dasarnya baru turun. Iya. Kira-kira pertanyaannya apa supaya muncul mekannya? Alif di akhir itu ya, Pak. Nah. Kira-kira gimana itu maksud saya? Instruksinya sehingga muncul mekannya. Jika fi'il madin ada hamzah di depan, mengindikasikan mekan. Iya, betul. Itu ilmu kita ya. Tetapi maksud saya, tadi tidak muncul mekannya, padahal ada hamzah di awalnya itu apa gitu? Cara berpikirnya gimana? Oh. Ya, tadi baru setujunya karena makna dasarnya aja, tapi belum dilihat secara keseluruhan. Jadi, bagaimana supaya kalau kita mengatakan makna itu bukan hanya bicara dalam arti makna dasar, tadi instruksinya kan bukan makna dasarnya kan ya? Iya. Waktu tadi kan apa perbuatannya gitu ya? Maksud saya nanti saya mau gunakan istilah yang mengarahkan ibu-ibu untuk tidak hanya berpikir makna dasarnya gitu, tetapi sudah memikirkan aspek yang lain gitu. Arti keseluruhan.
Itu istilahnya arti keseluruhan. Ya, mungkin ya makna keseluruhannya kan istilahnya. Jadi kita bilang begitu ya, makna keseluruhannya apa gitu. Iya. Tapi nanti kalau saya bilang makna keseluruhannya akan muncul kami juga nggak? Ya, Akan muncul kami telah menurunkan, itu bukan nanti yang akan muncul kalau kita bilang makna keseluruhan. Kami menurunkan. Kalau keseluruhan. Kalau keseluruhan itu kan fi'il madin. Ada telahnya, berarti akan muncul itu juga. Kami telah menurunkan, begitu. Begitu. Akan muncul begitu. Iya. Ada Ya, waw baik. kali ya di Ya, depan. baik, terima kasih. Nanti kita pakai istilah itu. Baik, silakan Bu Rian sekarang. Yang apa tadi yang mau berbeda? Maknanya aja tadi dibilang turun, harusnya menurunkan karena fi'il madin kan diawali dengan amja. Jadi mengindikasikan mekan gitu. Iya, artinya. itu maksud saya. Saya ketika instruksinya sama, Bu Rian berpikir sudah mekan, ya. Sementara teman-teman yang lain berpikirnya cuman makna 3 huruf dasarnya aja. Itu yang sedang kita cari ini, jalan tengahnya gitu. Jalan tengahnya. Supaya istilah itu memahamkan sehingga merasa bahwa sama apa yang mau ditanyakan gitu. Usulan teman-teman adalah makna keseluruhan ya, sehingga nanti saya pakai istilah itu makna keseluruhan. Oke, terima kasih. Ada lagi di situ yang lain untuk Al-Furqan 48 yang dipahami sebagai fi'il? Nggak ada kayaknya. Tidak ada? Nggak ada. Iya, oke, bagus. Setelah Bu Fauziah, siapa berikutnya? Saya Pak Guru. Bu Itoh ya? Ya, Iya, nomor silakan. 2. Iya, silakan. Yuhibu. Iya. Ibu akan menyukai. Kita tandain. Baik. Makna keseluruhannya apa, Ibu? Akan menyukai. Yang begini, di situ tidak ada informasi siapa yang akan menyukainya. Oh, menyukai. Yang menyukainya siapa? Allah. Enggak, yuhibunya yang kita bicarakan yuhibunya. Yang kita bicarakan yuhibunya. Menyukai. Mudore kayaknya. Ya mudore. Enggak, ini tadi ibu-ibu mesennya istilahnya bukan apa perbuatannya, tapi apa makna keseluruhannya gitu. Jadi saya mintanya itu. Makna keseluruhannya apa? Menyukai. Kan ibu belum memberitahu siapa yang sukanya. Iya, dia menyukai. Ibu belum memberitahu kapan atau aspek waktunya. Kalau makna keseluruhannya, kan ada perbuatannya, ada waktunya, ada siapanya gitu kan? Ya kan ada perbuatan, ada waktu, ada pelaku. Tadi saya inginnya kita pada tahap awal perbuatannya aja dulu gitu. Tapi karena tadi ibu-ibu kalau kita mengatakan seperti itu, nggak kepikir langsung untuk memunculkan seperti mekannya dan sebagainya. Maka usulannya diminta apa makna keseluruhannya. Tapi artinya kalau yang diminta makna keseluruhannya, maka ibu dengan yang lain nanti harus memunculkan itu. Perbuatannya apa, waktunya kapan, pelakunya bagaimana, gitu. Lebih panjang, tapi ini sesuai dengan permintaan dari supaya sebahasa kita. Silakan Bu, makna keseluruhannya. Makna keseluruhannya. Yuhibu menyukai. Bu, tadi itu hanya perbuatannya doang, Ibu. Makna keseluruhan katanya. Semuanya.
sesungguhnya dari awal. Bukan gitu, Ibu, gimana dong? Ternyata Ibu Yuhibunya aja. istilah ininya malah lebih ini jadinya. Lebih sulit. Lebih sulit daripada Lebih hanya sulit meminta dipahami. perbuatannya doang. Ya, yang mudahnya aja Pak Guru. Karena setiap orang penangkapannya beda-beda. Iya, jadi saya pakai itulah kembali ya. Ya. Ya, yuhibbu. Tapi nanti tolong ibu-ibu nanti yang lain kalau kita mengatakan perbuatan itu istilah lainnya adalah makna keseluruhan. Walaupun tidak diucapkan. Artinya bagaimana? Tadi seperti kata anzalna pada waktu saya bilang makna perbuatannya, itu munculkan juga ada mekannya. Kalau dipahami di situ ada mekannya gitu. Ya. Jangan turunnya aja gitu. Karena turun dengan menurunkan itu sebenarnya kan maknanya beda. Beda, ya. Tuh. Tanpa harus mengatakan makna keseluruhan, gitu. Tanpa harus mengatakan makna keseluruhan, sebaiknya diungkapkan saja kalau itu ada unsur makna mekannya, langsung diungkapkan saja, walaupun saya tidak mengatakan keseluruhan, gitu ya. Baik. Ya, jadi instruksinya cukup mengatakan apa perbuatannya. Silakan Bu Ito, apa perbuatannya? Perbuatannya suka. Iya, Cuma baik. di Sebentar ya, depannya. sebentar, pelan-pelan. Aduh, burungnya ganggu banget ya. Maksudnya di mute. Iya, baik. Apa domir yang dipahami di situ? Domir huwa. Iya, penandanya apa? Ya. Penandanya ada iya di depan. Iya, sebentar. Domir huwa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Oke. Dengan demikian ini fiil apa? Fi'il mudhari. Iya, baik. Untuk dua. Ya, silakan Ibu, yang lain apa ada perbedaan di situ atau sepaham? Maknanya aja, Pak. Ada apa dengan maknanya? Kalau saya menyukai, bukan suka doang. Apa bedanya suka dengan menyukai? Oh, kalau sama aja enggak? Oh iya, sama. Apa bedanya antara suka dengan menyukai? Menyukai Adanya awalan sama akhiran kalau itu. Bedanya apa? Bedanya apa Keimbuhan. dari segi makna kalau begitu? Antara menyukai dengan suka apa bedanya? Makna lebih, Pak. Yang mana yang lebih? Suka dengan menyukai, maknanya kayaknya lebih dalam gitu. Yang mana yang lebih dalam? Suka apa menyukai? Menyukai. Oh, menyukai. Oke, baik ya. Yang lain ada perbedaan? Menyenangi bisa, Pak. Menyenangi. Menyenangi. Ibu menduga itu bisa apa enggak? Dugaan Ibu Sri itu, Bu Sri Lestari, dugaannya bisa apa tidak? Enggak. Kurang pas. Gimana Bu Sri Lestari? Menurut Ibu gimana? Itu bisa apa tidak? Bisa, kan, Pak? Bisa? Bisa. Bisa ya. Oke, bagus. Tuh. Yang lain gimana? Lebih pas menyukai ya. Enggak, itu soal lebih pasnya itu kan nanti kan soal perasaan ya. Soal perasaan masing-masing itu beda. Ya antara yang suka, ada yang menyukai, ada yang apa tadi Bu Sri menyenangi gitu. Itu soal perasaan yang mungkin saja diakomodir ya, mungkin saja diakomodir. Tetapi kalau antara turun dan menurunkan itu kan bisa dilihat beda itunya, terasa betul tuh bedanya antara turun dengan menurunkan. Itu antara turun dan menurunkan. Tapi kalau suka, menyukai, menyenangi, kalau itu masih dalam koridor yang sama yang kita sebut dengan sinonim, itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa.
Baik, yang lain? Oke, tidak ada. Baik. Apa ada lagi di situ, Bu Itoh? Ada Ya. at-taubin. Apa? Taubina, at-taubina. At-tawabin. At-tawabin, ya. Tawabin. Iya, tawabin gitu ya. Ada tasdidnya. At-tawabin. Bukan, Guru. Ada lagi? Ada yuhibu lagi. Ada yuhibu lagi. Kalau at-taubin bukan. At-tawabin bukan. Yang iya ini ya, yang yuhibu ya. Yuhibu lagi ya, yang depannya wa. Baik. Ada lagi yang lain? Mutatahirin. Nggak ada. Nggak ada. Itu doang. Baik. Ibu-ibu yang lain silakan kalau ada. Tidak ada yang 2. Dia bentuk 4. Tidak ada? Oke. Mutatahirin. Apa? Mutatahirin, Pak. Oke, Mutatahirin. baik. Iya, baik. 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 Mari kita itu telaah apa yang Bu Sri Lestari duga sebagai fiil. Yang lain kan udah habis ininya. Habis amunisinya. Yang Bu Sri. Al-mutatahirin ya, Bu? Iya. Iya, baik. Iya, Pak. Apa itu perbuatannya? Mensucikan. 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 Baik. Apa domirnya? Suaranya tak terdengar, Bu. Apa domirnya? Orang yang bertobat, orang-orang yang menyukai bersuci. Mensucikan diri. Lebih kencang sedikit, Bu. Apa domirnya? Belum ketemu, Pak. Oke, baik. Jadi begini, Bu, ya. Ininya. Mohon ya, jangan bosan-bosan ya. Jadi nanti, Bu Sri, seumpama nanti Ibu belum lengkap memahami putrinya, jangan ambil resiko. Nggak apa-apa salah. Tetapi, kalau belum lengkap putrinya, jangan ambil resiko. Oke ya? Iya. Iya, artinya Ibu kalau mau menduga ada sebuah kata sebagai fiil, Ibu yakinkan dulu perbuatannya apa, oke, dari segi perbuatan. Kemudian pelakunya, dari artinya pelaku ini mengarah kepada domir, beserta tanda domirnya. Kemudian yang ketiga adalah waktunya. Waktu ini untuk membantu kita memantapkan dari aspek itu fiil apa. Begitu ya, Bu? Bukan fiil, Pak. Bukan kapasitas. Fokus dulu nih, fokus dulu nih ke saran saya dulu. Fokus dulu ke saran saya. Gitu. Iya, Pak. Itu tadi bahwa saran dasarnya adalah kita kalau menduga sebuah kata sebagai fiil dimantapkan dulu dalam telaah kita, dalam pemahaman kita putrinya. Kita yakinkan dulu diri kita sendiri ya sebelum kita diskusi dengan yang lain. Kita yakinkan dulu diri kita itu perbuatannya apa, kemudian pelakunya dalam arti domirnya beserta tanda domirnya, kemudian waktu yang kemudian itu bisa membantu kita untuk mengenali itu jenis domirnya. Gitu ya caranya sehingga nanti kita bisa lebih disiplin di dalam mendiskusikan kata-kata yang kita duga merupakan fiil. Cara kita mengenali fiil dengan kata kunci U3, ya fiil U3 Putri, itu untuk membendung pengaruh negatif kelemahan kita yang punya ilmu bahwa fiil adalah kata kerja. Karena Ibu lihat dari kasus ini,
satu-satunya yang bisa dimunculkan adalah kata kerjanya. Jadi begitu menduga bahwa mutatahirin maknanya mensucikan, sudah dijadikan sebagai landasan untuk memutuskan itu fiil. Dan itu adalah efek dari kurang telitinya kita ketika punya ilmu fiil adalah kata kerja. Maka untuk meminimalisir ya itunya efek samping dari ilmu yang sangat singkat tersebut, kita kasih resepnya FU3, Futri, fiil, perbuatan, pelaku, waktu. Oke, baik. Oke, terima kasih. Tadi Bu Fauzia sudah bergabung bersama kita untuk Al-Furqan 48. Lalu Bu Itoh sudah bergabung bersama kita untuk Al-Baqarah 222. Berikutnya, adakah yang ingin berbagi pemahaman? Saya, Pak. Bu Rian, ya silahkan Bu Rian. Yuhibuna. Oke, bagus. Itu perbuatannya apa? Mereka suka. Bu, mohon maaf ya, jawaban Ibu benar, tapi yang saya tanyakan adalah perbuatannya. Perbuatannya menyukai. Iya, begitu ya. Oke, terus domirnya apa, Bu? Domirnya hum. Oke, menyukai. Domirnya hum. Apa penanda bahwa kata tersebut domirnya hum? Di awalnya. Di awalnya. Oke, di akhir dan nun. Baik. Dengan demikian ini fiil apa? Mudhari. Fiil apa, Bu? Mudhari. Iya, baik. Oke, terima kasih. Ibu-ibu yang lain bagaimana? Ya Pak, oke. Oke ya, sama ilmunya? Ya, sama. Iya, Sama, Pak. baik. Terima kasih. Kita lanjut berikutnya kalau sudah paham. Ada lagi Bu Rian? Ya tatoharu Pak, ya tatoharu. Mohon maaf Bu Sri Sumarsi. Ini kita sedang diskusi dengan Bu Rian dulu sebagai narasumber. Nanti kalau Bu Rian sudah menyerahkan, nanti kita buka untuk yang berikutnya. Gimana Bu Rian? Lupa. Sudah? Itu aja? Ya, itu aja. Iya, baik. Silakan ibu-ibu. Yang lain, kalau ada, silakan. Ya tatoharu juga ada tuh Pak. Ibu Rian mau maju mundur, ketabrak. Tadi katanya udah, sekarang dilanjutkan. Operatornya jadi bingung. Ya udah, ngalah deh, ngalah. Yang lain aja. Silakan. Ya tatoharu Pak. Baik. Ya, tatoharu. Silakan kita tandain. Yang berikutnya yang diduga adalah, oke, bagus. Ibu udah tadi. Apa perbuatannya Bu Sri Sumarsi? Sucikan. Apa? Apa perbuatannya? Membersihkan. Iya. Itu domirnya apa? Hum. Iya, baik. Apa penandanya? Ya di awal waw. Iya. Terus domirnya adalah hum. Penandanya apa tadi? Ya di awal waw alif di akhir. Iya, di awal, waw alif di akhir. Dengan demikian ini diduga fiil apa? Mudhari Pak. Apa? Mudhari. Iya, baik. Terima kasih. Iya, bagaimana ibu-ibu yang lain? Setuju.
Mudhari nggak ada yang mau. Oh, ada. Yang lain bagaimana? Sama, Pak. Sama, baik. Oke. Kalau itu sudah sama ilmunya, oke. Kalau tidak ada komentar atau pertanyaan dari yang lain, kita lanjutkan berikutnya. Masih ada Bu Sri yang lain yang diduga fiil di dalam ayat tersebut? Yuhibu, Pak. Iya. Ibu udah tadi. Bu Sri, gimana Bu Sri? Sudah Bu Sri? Sehingga kita Sudah, Pak, limpahkan cukup, kepada yang Pak. lain. Baik, Iya, selain cukup, Pak. selain Bu Sri, silakan kalau ada yang masih dilihat yang merupakan fiil di dalam ayat tersebut. Yuhibu, Pak. Dengan siapa? Bu Firyanti? Iya. Iya, baik, silakan. Apa Bu yang diduga fiil? Yuhibu. Fiilnya fiil mudhari, menyukai. Baik, kayak begitu tuh yang bagi saya tidak sulit mengikuti kalau Ibu inisiatif sendiri. Oh iya. Ya, mohon maaf ya, saya agak Iya. alur berpikirnya jadi agak terganggu kalau Ibu sendiri. Baik, Pak Guru. Baik. Apa yang diduga fiil? Yuhibu. Oke, baik. Apa perbuatannya? Menyukai. Iya, baik. Menyukai. Ya, baik. Apa domirnya? Huwa. Domirnya huwa. Oke. Apa penandanya? Ya di depan. Iya, di depan. Baik. Dengan demikian, ini fiil apa? Mudhari. Ya, oke. Baik. Bagaimana yang lain? Ya, Pak, sama. Sama? Oke, baik. Kalau sama, maka sudah tuntas untuk 3 ayat terbaru. Selanjutnya kita akan lanjutkan dengan ayat-ayat berikutnya. Kita lanjutkan dengan ayat berikutnya. Oke, tadi ada anzalna, ada yuhibbu 2 kali di Al-Baqarah 22. Kemudian yuhibbun, yatatoharu dengan yuhibbu di At-Taubah 108. Ya, berikutnya ada Al-Anbiya dengan Al-Baqarah. Sebelumnya, silakan dibaca ayatnya terlebih dahulu. Setelah itu, kalau ada yang ingin berbagi pemahaman, silakan mikrofonnya diaktifkan. Sudah ada yang siap berbagi? Tadi Bu Fauzia sudah, kemudian Bu Ito, kemudian Bu Rian, kemudian Bu Sri Sumarsi, kemudian Bu Firyanti. Ya, sudah ada 5 orang yang
berbagi pemahaman. Berikutnya siapa? Al-Anbiya 30. Minuna. Saya boleh, Pak? Silakan, Bu En, silakan. Wajalna minal ma'i kulli syai'in hayyin. Wajalna fi'il. Bu En baca yang di buku ya? Enggak, di Iya. screen. Di screen. Yang berbunyi kuli yang mana di screen? Iya, min ma'i kullah. Oh iya, baik. Yang diduga fi'il yang mana? Wajalna. Waja'alna. Iya. Baik, sambil kita nikmati kicauan burung ya dengan Bu En. Baik. Waja'alna, apa maknanya, Bu? Dan kami telah jadikan. Dan itu termasuk fi'il yang bermakna dan. Bukan. Terus Kan tadi di buletinnya dari wa. Bapak kan yang buletinnya dari wa. iya kan, Bacaan. tadi kan udah konfirmasi kata saya. Waja'alna, Bu. Kata Ibu iya gitu ya. Operator salah lagi ini. Waja'alna. Hah? Waja'alna. Ya, Itu kan betul, Ibu sebut waja'alna kan? Ibu sebut wa kan? Ya. Kami menurunkan dan kami telah menjadikan. Wa-nya termasuk Kan fi'il, kami- wa-nya. Tidak. Kami kalau- telah menjadikan. Belum nyampe ke situ. Wa-nya tidak fi'il, Pak. Jadi yang fi'il yang mana? Waja'alna. Tuh, wa-nya lagi kan? Ja'alna, maaf. Aduh, keder deh. Habis Bapak sih bilang burung, jadi aku takut burungnya bunyi. Jangan. Ya, sayang banget sama burung. Baik. Yang diduga fi'il apa sekali lagi? Ja'alna. Iya, oke, baik. Ya. Itu perbuatannya apa? Menjadikan. Iya, bagus. Iya. Domirnya apa? Domirnya nahnu. Iya. Iya. Tanda bahwa itu domirnya nahnu? Nah, di akhir. Bapaknya lagi ngajar. Ya, domirnya. Oke. Dengan demikian dia adalah fi'il apa? Fi'il madi. Fi'il madi apa fi'il madin? Madin. Jadi nanti kalau mau bilang i, itu tambahkan alif lam. Jadi pilihannya dua gitu. Al-madi atau madin. Boleh yang mana-mana gitu. Madin. Iya. Fi'il madin. Jadi itu kalau mau gitu jadinya. Jadi ada dua tadi pilihannya. Bisa madin, bisa al-madi. Walaupun kita kan emang suka yang gampang-gampang, bilang aja madi gitu. Ya Allah. Ya, bagaimana yang lain? Sama, Pak. Sama? Sama. Oke, baik. Terima kasih ya. Ini semakin lama ini satu ilmu, satu guru, jangan saling mengganggu ini. Udah kecenderungannya begitu. Sudah makin banyak kompaknya. Bu En, berikutnya yang diduga fi'il yang mana selain ja'alna? Yu'minuna. Iya, baik. Apa perbuatannya? Beriman. Apa perbuatannya? Beriman. Iya, baik. Iya. Domirnya apa? Hum. Iya. Apa cirinya? Ya. Bau alif.
Wawu nun. Wawu nun. Domirnya hum, cirinya apa? Ada ya? Ya, wawu nun. Iya, ada ya. Wawu nun. Iya. Nah, dengan demikian itu fi'il apa? Mudhari. Fi'il mudhari. Baik. Yang lain bagaimana? Sama, Pak. Iya, baik. Nah, ini. Kalau sudah sampai di situ, ini terlihat bahwa ibu-ibu sudah paham ya bagaimana cara melaporkan ketika sebuah kata diduga fi'il. Yang pertama tadi, supaya tidak terulang kejadian yang Bu En dengan yang lain, bahwa kalau ada satu potong diduga sebagai fi'il, tidak otomatis semuanya dianggap disebut sebagai fi'il. Misalnya pada waja'alna, kalau kita sadari, itu enggak usah wa-nya dimasukkan, cukup ja'alna saja, lalu perbuatannya apa, lalu domirnya apa, setelah itu apa penanda domir, kemudian itu jenis fiilnya apa. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Setelah Bu En, siapa lagi berikutnya yang akan berpartisipasi untuk memberikan Ini sama Pak Esa udah dikasih tahu jawabannya. siapa berikutnya? Bapak itu udah ada jawabannya. Iya, nggak apa-apa. Kan ini minta laporan hasil pemahamannya. Oh iya. Siapa berikutnya? Saya Pak Guru. Pak Guru saya. Bu Sri tadi belum berpartisipasi. Belum. Bu Sri Lestari belum. Tadi salah ya, yang pertama salah. Oh, iya. Sekarang mau yang benar ceritanya. Oke, silakan Bu. Boleh enggak? Saya Ya Allah, memprioritaskan yang belum ya, sebenarnya memprioritaskan yang belum. Tapi kalau yang belum lebih nyaman jadi pendengar, ya nggak apa-apa, kebetulan ada yang mau mengulang lagi. Silakan. Yang lain aja. Ja'ala, Pak. Ja'ala. Di kita sebenarnya ada Bu Eti ya, yang belum bersuara, ada Bu Min yang belum. Ya udah, yang lain ada aja, Bu Pak. Mbak Dian, ada Bu Miliarni yang belum. Ada Bu Haida yang belum juga. Saya deh, Pak. Pakai deh. Ini kayaknya ada beban psikologi besar ini sehingga pakai deh. Silakan Mbak Dian deh. Ja'ala, Pak. Iya, baik. Langsung seperti yang tadi. Ja'ala itu kan dia menjadikan. Oke. Terus domirnya nahnu. Domirnya huwa. Oke. Penandanya AA. Oke. Jadi fiilnya madin. Iya, baik. Yang lain bagaimana? Juga sama. Ja'ala menjadikan, domirnya huwa, penandanya AA, itu fiil madin. Yang lain? Sama. Oke, bagus. Berikutnya masih ada di situ, Bu Dian? Itu kan ada anzala, Pak. Oke, silakan. Dilaporkan dengan pola yang tadi. Anzala. Artinya kan dia menurunkan. Iya.
domirnya huwa, Iya. penandanya AA, Oke, terus? itu fi'il madin. Iya, baik. Masih ada lagi, Budian? Ada Pak, Yang mana? akhroja. Baik, Akhroja. silahkan. Akhroja itu artinya mengeluarkan. Mengeluarkan, oke. Terus domirnya huwa. Oke. Terus penandanya AA. Oke. Terus fi'il madin. Iya, baik. Yang lain bagaimana? Ya. Oke, baik. Masih ada itu, Bu Dian, fi'il yang lain di dalam Al-Baqarah 22? Udah, Pak. Sudah, baik. Yang lain mungkin masih ada yang terlihat sebagai fi'il, supaya tidak seperti yang kemarin, yang kana. Supaya lebih teliti lagi. Ya, supaya lebih teliti lagi mana yang masuk kategori fi'il dalam ayat yang sedang kita kaji. Sudah tidak ada? Tidak ada. Oke, baik. Kalau tidak ada, kita lanjutkan berikutnya. Iya, silakan dibaca dulu ayatnya. Rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Iya, baik. Silakan yang mau berpartisipasi, yang terutama yang belum ikut pada laporan ayat-ayat yang sebelumnya. Yang hadir hari ini Bu EN tadi sudah, Bu Sri Lestari tadi sudah, Bu Fauzia sudah, Mbak Dian sudah, Bu Firyanti sudah, Bu Itoh sudah, Bu Rian sudah, Bu Sri Sumarsi sudah ambil bagian. Silakan yang belum ambil bagian, ditunggu siapa berikutnya. Anta juga. Kalian aja. Wah. Saya Pak, boleh gak Pak?
Yang saya mau konfirmasi dulu ya, apakah ibu-ibu yang lain? Bu Min, apa mau ikut, Bu Min? Bu Tati, apa mau ikut, Bu Tati? Ibu Mimi, apa mau ikut? Bu Eti, apa mau ikut berbagi? Ibu Haida, apa mau ikut berbagi? Oke, kelihatannya tidak ada itu. Ya, saya Pak. Ikut. Oke, silakan Bu Eti berikutnya. Mbak Ibrahimah ya Pak. Oke, Bu. Ini apa namanya? Bu Min, silakan Bu Min. Baca dulu Pak. Boleh, boleh, boleh. Yang baik ya Pak ya. Itola Ibrahimu Robbi Aj'al hada haladi aminah. Yuk. Putus ya suara. Sama. Ajal ya Pak kali. Ajal. Yang diduga fiil yang mana Bu Min? Ajal. Iya, bagus. Ibu menduga di situ ada bunyi A. Dari mana Ibu menduga di situ ada bunyi A? Ada alif itu Pak. Alif. Di Alif. depan. Alif itu ada barisnya begitu? Enggak ada. Enggak Alif, ada. Enggak ada. Oke, berarti kalau tidak ada berarti tidak mesti A berarti ya? Oh, jadi bunyinya apa ini kalau? Bunyinya apa? Nanti kita bahas. Tapi yang penting bahwa disadari dulu bahwa alif itu di situ nggak ada barisnya ya. Oh iya. Ya, baik. Jadi dia tidak serta-merta karena tidak ada barisnya kemudian kita menyimpulkannya aj'al. Baik, mari kita lihat ya. Itu apa perbuatannya? Apa perbuatannya? Perbuatannya dan perintah itu perintah kata perintah ya Pak, bukan? Amr, fi'il amr. Oke, silakan Bu Min sampaikan saja dulu apa yang mau disampaikan. Setelah itu nanti ikuti ilustrasi biasa ya. Silakan. Apapun yang Ibu ketahui tentang kata tersebut disampaikan. Setelah itu nanti mohon izin Ibu ikuti alur biasanya ya, alur diskusi biasa ya. Silakan Bu Min. Bacanya bukan ajal itu Pak jadi. Nanti kita diskusi. Untuk tahap awal ini Ibu Min silahkan sampaikan saja apa yang Ibu pahami terkait dengan kata tersebut. Misalnya kata itu begini-begini, kata itu begini-begini, kata itu begini-begini. Silakan disampaikan dulu yang apapun yang Ibu ketahui, yang Ibu pahami, Ibu sampaikan dulu. Nanti kalau Ibu sudah menyampaikan semua yang ada dalam pikiran, dalam hati Ibu, saya mohon izin Ibu ikuti alur yang akan kita bangun ya melalui pertanyaan dan Ibu berusaha untuk menjawab pertanyaan, jawab sesuai dengan pertanyaan yang kami ajukan.
Artinya menjadikan apa itu? Terus? Silakan sampaikan saja. Terus? Artinya Pak dari depan gitu maksud Bapak? Bukan, kata yang tadi sudah dilingkari, Ibu sampaikan saja apapun yang Ibu ketahui tentang kata itu. Oh. Tadi sih saya berusaha memandu Ibu dengan pertanyaan, tapi karena jawaban yang Ibu berikan itu untuk yang lain, jadi saya tidak tidak memberatkan Ibu dengan menjawab pertanyaan saya. Ibu kasih tahu saja dulu apapun yang Ibu pahami terkait kata itu. Kalau sudah nanti coba pelan-pelan Ibu ikuti ilustrasi diskusi biasa dengan menjawab pertanyaan demi pertanyaan yang kami ajukan nanti, yang saya ajukan nanti. Artinya jadikanlah apa? Ibu, apapun Bu, apapun kami terima, apapun Ibu. Sampaikan aja Bu, sampaikan saja. Jadikanlah negeri ini ada balada negeri. Jadikan artinya jadikan Pak. Oke, terus apalagi yang Ibu tahu, silakan. PL ini perintah. Oke, terus Ada balada negeri. Oke, terus nanti kalau sudah habis kasih tahu ya, biar saya mengambil kemudi. Ada lagi? Negeri yang aman. Iya, terus? Jadikan balada negeri aman yang amin dan berilah rezeki yang berupa buah-buahan apa kan? Iya, terus? Buah-buahan kepada penduduk Mekah, penduduk. Dan ingatlah ketika Ibrahim ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini menjadi negeri yang aman dan berilah rezeki berupa buah-buahan. Iya, terus? Kepada penduduknya. Itu di antara mereka yang beriman. Iya. Kepada Allah. Di hari akhir. Iya. Di hari akhir. Tahunya itu. Udah, itu? Doanya Nabi Ibrahim itu kan Pak. Iya, oke. Doa Nabi Ibrahim, bagus. Terus, ada lagi yang mau disampaikan? Ba'ida kola. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, kepada Tuhannya, ya Tuhan, Tuhan, jadikanlah negeri ini menjadi negeri yang aman dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya yang diantaranya mereka yang beriman kepada Allah di hari akhir. Udah taunya artinya itu. Iya, bagus. Terima kasih ya Bu Min. Berikutnya izin saya bertanya ya Bu. Ya, izin bertanya ya Bu. Ibu sesuai dengan yang Ibu ketahui, coba. Ibu sudah lihat kata yang saya beri tanda, yang saya lingkari? Iya. Iya, baik. Itu maknanya apa? Jadikanlah. Iya, baik. Itu domirnya apa? Domirnya hum. Domirnya hum, ya bagus. Apa penandanya bahwa itu domirnya hum?
cirinya ya Pak. Ciri bahwa itu domirnya hum. Sehingga Ibu menyimpulkan, oh ini domirnya hum. Gitu. Apa tanda yang Ibu amati? Termasuk Sukun di jika belakang Ibu itu. tidak ada itu ya, tidak ada, ya nggak apa-apa Ibu sampaikan saja secara fair gitu, secara terbuka. Tapi kalau ada, oh saya melihat ini sehingga saya menduga ini domirnya hum gitu. Kalau itu sampaikan juga gitu. Apa Bu tanda yang teramati sehingga diduga domirnya hum? Ada lam itu apa? Ada lam mati. Iya, baik. Oke, ada lam mati, baik. Dengan demikian, domirnya hum dengan tanda lam mati, dengan maknanya jadikanlah, Ibu menduga ini fi'il apa? Fi'il amr. Iya, bagus. Nah, Ibu Min ingat cara membaca awal fi'il amr? Ada berapa cara membaca awal fi'il amr? Ada. Antara pilihannya antara 1 sampai 5. Ibu pilih aja. Cara, ada berapa banyak cara untuk membaca awal fi'il amr? Ada alif di depan dan ada sukun di belakang. Salah. Mohon maaf Ibu. Ibu tadi menceritakan cara membaca awal fi'il amr atau bukan? Ya karena Maksud Ibu lihat di yang saya lingkari itu huruf pertamanya apa Ibu melihatnya? Alif. Iya, bagus ya. Tapi nggak ada tanda. Iya, betul ya. Betul, nggak ada. Nah, kalau Terus ini mau diberi tanda, alternatif kemungkinannya ada berapa? Kalau itu mau diberi tanda, alternatif kemungkinannya ada berapa? Ada tandanya A, alif. Alternatifnya ada berapa? Coba tolong sebut satu angka yang Ibu pikirkan. Cara membaca awal fi'il amr, sebut satu angka ya, sebuah angka. Tolong sebut sebuah angka untuk memudahkan saya membantu Ibu memahami cara membaca alif di fi'il amr itu ada berapa? Sebut aja sebuah angka. Pilihannya antara 1 sampai 5, banyak pilihannya. Ibu ingatnya ada berapa cara? Ada alif di depan dan sukun di belakang. Sebentar saya cari kata yang cocok ya. Tolong ibu-ibu yang lain bantu saya kira-kira yang sudah mengerti arah pertanyaan saya. Tolong bantu saya dengan apa kira-kira pertanyaan yang saya gunakan supaya Bu Min memahami apa yang kita inginkan. Tandanya kasroh di depan. Alif. Pertanyaan Bu Eti, kasih saya sebuah kalimat pertanyaan yang nanti saya pakai bertanya ke Bu Min dan Bu Min menjawabnya seperti yang Ibu kasih tahu tadi. Apa kira-kira pertanyaan yang bisa dipahami oleh Bu Min seperti yang kita pahami gitu? Bagaimana huruf itu bisa dibaca? Oke, bagus ya, kita coba ya. Terima kasih Bu Min. Bentar, satu-satu dulu. Kita coba usulan dari Bu Eti dulu. Bu Min, bagaimana huruf itu bisa dibaca? Bisa dibaca. Yang mana, Pak? Ibu lihat nih huruf pertama yang dilingkari. Alif. Iya, ya. Bagaimana huruf itu dibaca? Ada berapa kemungkinan dulu? Kalau sudah punya boleh atau kemungkinannya dulu boleh. Bagaimana huruf itu dibaca? Alif di depan, sukun di belakang setahu saya. Oke, makasih. Ya, makasih. Kita coba dulu ya, Bu Min. Oke, usulan yang lain. Kalimat dari Bu Eti.
Belum sukses. Kalimat tanya dari yang lain. Apa kalimat pertanyaan yang nanti kira-kira jawabannya ada dua, Pak Guru. Apa yang dua itu? Yang dua pertama ini kemungkinannya, yang kedua ini. Kapan kita baca yang cara pertama? Kapan kita baca cara kedua? Nanti Bu Min ngejawabnya gitu kira-kira gitu. Tapi saya belum tahu ini pertanyaannya apa. Jawabannya sudah tahu kita. Jawabannya alternatifnya dua, yaitu A atau I, U atau I. Kapan dibaca UU kalau huruf ketiganya U? Kapan dibaca I kalau huruf ketiganya bukan U? Tapi saya bingung pertanyaannya apa kalau itu jawabannya. Tanda bacanya kali Pak, tanda baca Ya, gimana, alif gimana? kalau di amar. Kalau gimana? itu fi'il amar, Ya, tolong. berarti alifnya itu tanda bacanya apa? Nah, gitu, baik. tadi, Pak. Silakan Bu Min. Coba Bu Dian. Bu Dian ya, langsung pada bersangkutan. Silakan Bu Dian. Bu Min kan tadi kan itu kan amar ya Bu yang dilingkari Bu. Nah itu kan Taunya ada alif. Kan fi'il amar. Kan itu fi'il amar, benar. Nah, kemudian kan alif kan di urutan pertama kan. Nah, alifnya itu supaya jadi fi'il amar, tanda bacanya apa? Apa U apa I gitu maksudnya. Betul. Ibu tanda bacanya apa kira-kira kalau itu amar? Maksudnya harokatnya gitu. Iya, betul. Iya, betul. Harokatnya A apa I apa U gitu. Iya, betul. Yang A-nya. Iya, betul. Apa tandanya A, apa tandanya? Iya, Pak. Iya, betul. Nah, itu kan. Berhasil. Tahu. Sudah? Ya, betul, Bu. Ya. Sudah apa, Bu? Harokatnya? Kasroh. Apa pertimbangan harokatnya kasroh? Huruf ketiganya fathah. Itu jawabannya, Bu Eti. Enggak, ini saya lagi belajar bertanya supaya Bu Min paham itu arah pertanyaan saya. Udah tahu Pak, udah nyerah. Tadi Bukan. setahu saya enggak, ini bukan ke Ibu ini, bukan ke Ibu ini. Ini ke teman-teman yang lain. Tadi kan ketika Bu Dian membantu saya bertanya kan Ibu paham kan itu pertanyaan Bu Dian. Nah, sekarang begitu juga. Minta bantu yang lain bertanya. Ya, Ibu nanti menjawab pertanyaan teman yang lain gitu. Iya, Pak. Bukan Ibu Min menjawab, bukan. Teman-teman akan bantu saya. Cocoknya kita bertanyanya apa supaya Bu Min paham arah pertanyaannya gitu. Kalau bahasa saya tadi kita baca harokatnya kasroh, pertimbangannya apa gitu, atau bahasa lainnya mengapa harokatnya kasroh bukan yang lain gitu. Silakan yang lain gimana bertanya ke Bu Minnya biar Bu Minnya bisa mengerti arah pertanyaan kita. Kenapa diberi harokat kasroh tak ada Ya, alif? itu coba Bu Min, kenapa diberi harokat kasroh? Kan ada paling tidak ada berapa sih kemungkinan harokatnya Bu Min kalau di awal fi'il amr? Ya. Ada berapa Bu Min? Harokatnya 3. Di awal fi'il amr ada 3 ya. Apa yang 3 itu? Fathah sama domah. Iya, fathah, kasroh, sama domah. Ada penjelasannya nggak, Bu? Kapan dibaca fathah, kapan dibaca kasroh, kapan dibaca domah? Fathah, domah, kasroh. Ada penjelasannya nggak? Kita baca domah, kita baca fathah kalau begini.
nggak tahu saya bahasa pasnya apa kalau ke Ibu, tapi kira-kira nanti teman-teman yang lain akan membantu saya untuk mencari kata yang cocok. Kita akan membaca fathah kalau begini-begini. Kita akan membaca domah kalau begini-begini. Kita akan membaca kasroh kalau begini-begini. Gitu. Kira-kira gitu. Ada penjelasannya nggak, Bu Min, yang sudah dipelajari? Lupa. Oh, lupa. Oke. Tapi paham kan maksud pertanyaan saya? Iya. Iya, oke, baik. Terima kasih ya. Nah, begini Bu Min. Nah, begini Bu Min. Kita lihat tadi bahwa Ibu bacanya ij'al ya, bacanya ij'al. Ij'al maknanya jadikanlah, domirnya hum, tanda bahwa ij'al itu domirnya hum adalah lam sukun, dan itu jenisnya fi'il amr. Jawaban ini mau direvisi atau tetap pakai jawaban yang sudah diberikan tadi, Bu Min? Ini kan ada 4 nih, ada 4 jawaban tadi. Apakah masih pakai jawaban ini atau ada yang mau direvisi gitu? Alifnya jadi kasroh, di belakang ada sukun gitu aja, nggak pakai lam. Sebentar, Ibu mau merevisi yang mana ini? Yang jadikanlah, hum, lam sukun, apa amr? Yang mau diganti Sukunnya yang mana? Aja. Ada tanda sukun Bentar, di belakang. Bentar, Bu. Maksud saya begini. Apakah Ibu mau berganti ini yang home-nya atau lam sukunnya yang mau diganti? Lam sukun. Oke, baik. Sebentar ya, Bu. Sebentar. Nah, oke. Lam diganti sukun saja gitu ya? Ya, ada tanda sukun di belakang. Ya, baik. Sebentar ya. Bentar. Jadi dengan demikian kalau kita rumuskan lagi, ij'al ini perbuatannya jadikanlah, domirnya hum, tanda ij'al domir hum adalah ada sukun, dan ini adalah fi'il amr. Begitu? Begitu kesimpulannya, pemahamannya? Iya, Pak. Iya, baik. Bu Min, Ibu Min punya, ada di dekat Ibu nggak buku 1? Buku 1 ya, kira-kira di halaman 41, 42, 43 lah, kisaran itu dah. Ada buku 1 di dekat Ibu. 41, 42, 43. Iya, halaman itu. Buku 1, halaman 41, 42, 43 ya, sekisaran itu. Ada, Pak. Ada ya. Coba Ibu lihat, itu ada ya, tasrif fi'il amr ada nggak di situ? Fi'il amr, nomor yang di bawah ada 5 gitu. Ada fi'il amr di situ? Ada. Iya, baik. Coba dibaca, Bu, fi'il amrnya apa saja yang di situ? Fi'il amrnya? Iya, betul. Usjud. Terus? Usjud. Umnud. Kul. Iya. Kom apa kom? Terus? Sama ro arka irka ya ada. Iya. Irjam, iklam, ihmad, iksir, ikfir, ifdi, soli, istakfir. Udah, Pak. Iya, baik. Coba Bu Min, lihat yang alif, yang awalnya alif. Kata apa saja yang awalnya alif? Yang awalnya alif. Iya. Ikro. Iya. Bunyinya apa?
barisnya ya. Ibu harokat ya tadi, ibunya istilahnya harokat ya. Harokatnya apa? Kasroh. Iya, baik. Yang berikutnya, yang ada alifnya apa lagi? Amr yang ada alifnya. Yang ada alifnya itu. Ifdi. Iya, bagus ya. Harokatnya apa? Kasroh. Iya, oke, bagus. Udah dua kasroh ya. Terus berikutnya, yang ada alifnya lagi ya. Yang ada Istakfir. Iya, bagus. Harokatnya apa? Kasroh. Iya, bagus. Alifnya. Oke, ada lagi? Ifsir. Iya, bagus. Harokat alifnya apa? Ifis. Alifnya Harokat kasroh. kasroh ya, bagus. Apa lagi? Iklam. Iya. Harokat kasrohnya apa? Harokat kasrohnya. Harokat alifnya apa? Kasroh. Iya, bagus. Ada di bagian awal apa lagi? Ada lagi nggak? Yang belum dibaca, ulang. Yang ada A-nya ini. Yang ada itunya, yang ada alifnya. Ada alifnya. Ukbud. Iya, bagus. Harokat alifnya apa? U. Namanya apa? Ibu nyebutnya apa? Domah. Yang tadi sebelumnya apa? Ukbud. Yang sebelumnya, yang harokat yang muncul sebelumnya apa? Kasroh. Kasroh tadi Iya. sebelum U. Iya, tadi kasroh, sekarang domah ya. Iya, domah. Iya, tadi kasroh, harokatnya, sekarang domah. Coba Ibu lihat, yang alif, ada nggak alif di fi'il amr situ, yang harokatnya fathah? Oh, yang harokatnya fathah. Ada nggak Ibu lihat di situ? Ada. Amr. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Oke, jadi begini, Bu. Yang pertama yang ingin kami bantu untuk perbaiki dari apa yang Ibu pahami adalah, ya saya pakai bahasa Ibu, harokat alif di fi'il amr itu ada dua pilihannya. Jadi bukan tiga seperti jawaban yang sebelumnya disampaikan. Apa yang dua itu? Yang dua itu adalah, pilihannya adalah kasroh atau dhammah. Coba diulang, berapa, Bu? Yang ada kasroh sama dhammah. Iya, berapa, Bu? Jadinya berapa? 2. Ya, jadi itu nanti ya. Nanti kalau kapan-kapan kita ada jodoh, ada kesempatan, ada waktu kalau saya bertanya lagi, nah, jawabannya itu. Tuh. Ada 2. Kalau nggak kasroh, itu. Ya, kalau tidak kasroh, dhammah. Oke. Sudah? Ya, Pak. Nah, bisa ditambah lagi, Bu, sedikit? Yang mana? Enggak, maksudnya Ibu masih bisa ditambah lagi enggak? Kalau bisa, saya akan arahkan Ibu untuk pemahaman berikutnya. Ya, ada kasroh, kalau enggak coba. Iya, oke, udah itu aja dulu. Ada 2, yaitu kasroh atau dhammah. Udah, itu udah selesai itu. Berikutnya masih bisa ditambah lagi enggak? Di akhir ada. Bukan itu maksud saya. Saya akan ajak Ibu untuk memahami aspek lain. Ibu bisa enggak untuk nambah lagi pemahamannya aspek yang lain? Yang itu udah selesai ya, yang itu. Enggak, Pak. Sudah? Enggak ngerti, Pak. Udah sampai di situ aja? Iya. Oke, baik. Nah, sekarang ibu-ibu yang lain silahkan kalau ada yang mau dikomentari dari pemahaman yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Min. Ada yang mau dikomentari? Saya, Pak ya. Iya, silakan. Bu Min, maaf. Bu Min tahu.
Nggak usah ke Bu Minnya, nggak usah Bu Minnya. Bu Minnya udah oke. Ini aja, ke kita-kita aja. Enggak, takut. Yang Ij'al dia kan belum tahu, Pak. Enggak, Kenapa tapi ibunya kenapa udah. Ibunya udah. Oh, ya udah. Kalau ibu mau nambah, tadi saya mau tambah, tapi karena ibunya udah. Gitu. Tapi sekarang kita punya informasi begini, gitu. Komentari ini aja, ini informasi ini aja. Enggak ke Bu Minnya. Dalam bahasa sama kayak usulan-usulan teman yang lain tadi, setuju tidak atau ada perbedaan dengan pemahaman yang sudah disampaikan? Beda, Pak. Ya, di mana bedanya, Bu Dian? Domirnya, Pak. Domirnya bagaimana? Harusnya anta. Harusnya anta menurut Bu Dian. Ini domirnya adalah domir anta. Baik. Ada lagi yang lain yang berbeda? Penandanya Pak Guru. Tadi Penandanya diduga domirnya hum. Menurut Bu Dian, ini domirnya bukan hum, melainkan anta. Ada lagi yang lain? Penandanya Pak Guru. Iya, beda. penanda apa ini? Penanda hum yang berbeda. Ininya tidak ada iya atau waw alif. Yang ini yang kata dia duma kan. Kata dia mati apa Bu duma Ito, sukun kata Bu Ito dia. ini Ibu Ito, tadi kan jawaban sebelum tanda humnya adalah ada sukun. Menurut Bu Ito, tanda humnya apa? Iya. Tandanya itu ada iya karena tidak ada iya di awal, emang nggak ada waw alif di akhir, bukan Bu Ito, sukun. mohon maaf. Ibu sedang membicarakan tanda hum ini atau bukan? Iya, penandanya. Penanda domir hum maksud Ibu. Ya, beda. Bu Ito, Ibu ini maksud Ibu tanda domir hum di ij'al. Iya, nah penandanya. Enggak, sebentar Bu. Bu Ito. Domir. Jadi Ibu sepaham juga bahwa domirnya hum, begitu? Enggak, domirnya itu anta, cuma penandanya Oh itu. iya, oke. Entar dulu, Bu. Entar dulu. Kita belum bicara tentang itu. Gitu. Nah, kita bicara yang sudah ada ini. Ini tadi ya, Bu Dian belum menyampaikan apa tandanya bahwa ij'al ini domirnya anta, belum. Bu Dian baru mengatakan bahwa ij'al ini domirnya anta. Sebelumnya diduga ij'al ini domirnya hum. Hum adalah tandanya sukun. Gitu. Terus saya tanya apa ada yang berbeda? Kata Bu Ito, tandanya. Maka nya-nya ini kan berarti tanda hum kan gitu kalau bicaranya begitu gitu. Enggak, antum sama. Sama antum. Kalau ya sama antum. Antum juga sama, kalau penanda beda gitu. Anta. Itu anta sama. Sebentar, saya lagi mikir mulainya dari mana. Baik, ya, oke, begini. Ibu-ibu, ij'al ini ada dua pemahaman. Ada yang mengatakan hum, ada yang mengatakan anta. Oke, bisa diikuti? Bisa. Oke, baik. Nah, sekarang menurut ibu-ibu, bapak, nggak ada bapak-bapaknya, mas saya aja nih. Menurut ibu-ibu, ada nggak tanda di ij'al yang mengindikasikan bahwa dia domirnya hum? Tidak ada. Tidak ada. Oke, begitu. Berarti selesai ceritanya. Itu bahwa hum ini tidak ada tandanya. Dengan kata lain bahwa sukun di akhir itu bukanlah tanda hum, begitu? Oke ya? Nah, baik. Maka kita pindah ke berikutnya. Ini ij'al ini domirnya bukan hum karena hum ini tidak ada tandanya. Oke, baik. Nah, berikutnya yang tersisa adalah ij'al ini domirnya anta. Nah, baru kita cari jawabannya sekarang. Apa tandanya bahwa ij'al ini domirnya anta?
Alif Domirnya di antum. awal, sukun di akhir, Pak. Tidak ada wawu alif. Saya antum. Oke, Bu Eti, silakan. Apa tanda ba ij'al domirnya anta? Nanti Bu Eti, setelah itu Bukan Bu saya, Dian, antum aja. setelah Saya itu antum. Bu Itoh ya. Ya, itu Iya. pertanyaan kita sekarang Iya, adalah Pak Guru. apa tanda bahwa ij'al domirnya anta? Gitu ya. Gimana Bu Eti? Saya antum, Pak. Saya antum. Ah, itu Ibu mah begitu. Tadi mah udah maju kita ke tanda. Oke, saya mundur lagi. Itu loh maksud saya. Jadi kita kalau begini kan jadi maju mundur. Kita tuntasin dulu satu bagian, baru kita pindah ke bagian berikutnya. Oke, saya ulangi lagi. Cerita kita tadi adalah ada yang memahami ij'al ini domirnya hum, ada yang memahami ij'al ini domirnya anta, ada juga yang memahami domir ij'al adalah antum. Oke ya. Jadi mohon ibu-ibu agak sabar ya dalam berpikir antara domirnya apa dan tandanya apa itu kita bisa pecahkan, kita bisa pretelin sehingga itu melahirkan pemahaman yang utuh gitu ya. Nanti pada tataran kita praktis sih enggak seperti ini. Kalau pada tataran praktis, tapi ini dalam tataran analisis kita oke baik ya. Nanti tanda domir antum nanti kita bahas. Ya, kita mulai dulu kalau home tadi tidak ada tandanya ya. Home tidak ada tandanya, maka kita tidak lanjutkan diskusinya. Karena hum tidak ada tanda bahwa ij'al itu domirnya hum. Ibu-ibu ingatnya kalau hum di madin cirinya apa? Kalau hum di madin? Wawu alif. Iya. Kalau hum di mudhari cirinya apa? Ya, Nun. Apa? Ya, wawu nun. Ya, wawu nun. Kalau hum di amr? Nggak ada. Tidak ada. Nah, gitu tuh. Wawu Tadinya alif. Wawu alif. Oke, coba Bu Eti lihat yang itu ya, halaman tadi yang dimaksud di fi'il amr, coba dilihat. Ada nggak domir hum di fi'il amr? Ada. Coba dilihat ya. Halaman berapa tadi Bu Min? 41, 42, 43. 42. Silakan Bu Eti. Yang al-amr. Silakan dibaca. 41, 42, 43. Usjud. Iya, domirnya apa itu? Itu antum. Oke, terus. Hum. Ibu lihat nggak? Ibu lihat nggak di situ? Antum. Ibu lihat nggak tulisan hum di situ? Nggak ada. Enggak, yang Ibu lihat aja, yang Ibu lihat aja. Ini tidak dalam bukan mau mengetahui apa yang diingat, tapi lihat apa yang tertulis. Apa saja di situ domirnya di amr? 44 coba dilihat. 44. Halaman 44 katanya. Coba dilihat. Itu kelihatan jamak apa? Jamak sama tidaknya. Perintah amar itu. Usjud. Sama antumnya. Sudah dilihat belum? Kalau antum di belakangnya belum ke situ dulu Bu Eti, belum sampai ke situ dulu. Fokus kita adalah di amr domirnya apa aja gitu. Anta, antum. Domirnya anta, antum. Anti. Antum. Nah, ya. Antum. Sudah kayaknya. Iya, jadi dengan demikian supaya nanti jangan bilang ada amr domir hum. Nggak ada domir. Antum. Itu anta antum gitu. Sama dengan tadi kalau dilihat di bagian bawahnya itu untuk perempuan itu jadinya anti ya, anta, antum, anti kalau kita ingat. Jadi tidak ada domir hum di fi'il amr itu. Iya. Oke, itu ya. Jadi siapapun juga yang lain yang masih punya pemahaman bahwa di amr ada domir hum, nah itu diperbaiki pemahamannya. Nah, oke, sekarang kita lanjut ya. Udah selesai ceritanya bahwa
di amr tidak ada domir hum. Hum. Anta dan antum. Udah jam 4.36 ini. Hah? Gimana? Nggak berasa. Jam 2.36. Mau dilanjut apa sampai di sini? Lanjut aja. Gimana Ibu-ibu? Waktunya udah selesai. Sudah sampai di sini? Saya ikutin Bapak aja. Oke, ikutin saya ya yang bisa ikutin. Yang ada kegiatan, aktivitas, boleh yang mau ikutin. Ada 2 yang tersisa ini sedikit kalau masih bisa didiskusikan sampai tuntas ya. Baik, nah sekarang kita lanjutkan. Bapak ada waktu. Kita lanjutkan sedikit ya. Tadi sepakat bahwa hum itu tidak ada di fi'il amr. Ya, hum ada di madin, cirinya tadi sudah disebutkan. Hum ada di mudhari, cirinya sudah disebutkan. Tidak ada hum di amr, gitu ya. Nanti kalau lupa, ya jangan bosan-bosan. Kita kembali lagi saling mengingatkan. Nah, sekarang kita pindah ke ciri ya, kita ke ciri. Yang menduga ij'al adalah domirnya anta, apa cirinya? Lamnya sukun. Huruf terakhirnya sukun. Bu Eti kan tadi antum, Ibu. Di awal kasrah, di akhir lam, sukun. Kalau antum mau alif. Enggak jadi, Bu Eti domirnya antum. Nggak jadi, Pak. Oh, nggak jadi. Oh, kalau gitu ke skenario awal kembali lagi. Ada 3 tadi cara menandai domir anta. Ada cara mengenai domir anta versi Bu Eti, ada versi Bu Ito, ada versi Mbak Dian yang tadi saya sempat tangkap dari diskusi awal. Baik, silahkan sekarang kita mulai cara mengenali domir anta versi Bu Eti. Apa ciri fi'il amr domirnya anta? Itu huruf terakhirnya sukun. Iya, baik. Nah, sekarang Bu Ito. Karena tidak ada ya di awal dan wawu alif di akhir. Tidak ada ya di awal. Yang ada. Ya, tidak dan ada. Wawu alif di akhir. Wawu Wawu alif di akhir. Tidak ada ya. Baik. Sekarang Bu Dian, apa cirinya? Fi'il amr domirnya anta. Hamzah di awal sama sukun di akhir, Pak. Hamzah di awal sama sukun di akhir. Nah, baik. Terima kasih ya. Ada yang lain? Versinya yang lain? Nggak ada, Pak. Oke, baik. Nah, pertama kelemahan yang perlu diantisipasi, kalau mengatakan sukun di akhir, ya, sukun di akhir, itu domir anta maupun domir antum, sukunnya bisa kita pahami. Ya, kalau mengatakan sukun di akhir. Itu. Ya, karena untuk ini, coba lihat tadi. Coba lihat yang halaman 44 tadi. Yang domir antum. Apa contohnya? Di akhir. Yang domir antum, apa contohnya? Usjudu. Iya. Usjudu. Baris terakhirnya apa? Alif sukun. Baris, kata saya baris. Harokat, syakal bukan huruf. Sukun. Nah, itu kan, itu masalahnya itu. Kalau kita mengatakan ciri domir antanya adalah sukun. Karena apa? Di anta, terakhirnya sukun. Di antum juga akhirnya sukun. Gitu ya, kalau begitu pemahamannya. Nah, berikutnya, kalau yang menandakan domir anta itu tidak ada ya di awal, ya tidak ada di awal, itu semua domir di amr memang tidak ada ya-nya di awal. Tidak ada ya. Tidak ada ya-nya, gitu. Jadi kita tidak pakai istilah tandanya tidak ada ya di awal. Tidak ada ya di awal tidak mengindikasikan itu domirnya anta, karena semua domir di amr tidak ada ya-nya. Kalau wawu alif oke, ya. Kalau wawu alif oke. Oke, bahwa kalau tidak ada wawu alif di akhir maka domirnya anta. Itu oke. Oke, baik. Berikutnya ada alif atau hamzah di awal, itu semua ini. Semua fi'il amr
bisa dikenali bahwa dia domirnya anta, domirnya antum, domirnya anti, alifnya ada terkadang. Jadi ini tidak bisa dijadikan sebagai penanda domir. Yang ini yang sukun juga tidak bisa menjadi penanda bahwa domirnya apa. Yang bisa adalah tidak ada wawu alif. Tetapi satu lagi yang lupa adalah ya bukan di awal, tapi ya di akhir. Ya, tadi yang Bu Itoh, bukan tidak ada ya di awal, tetapi tidak ada ya di akhir. Jadi penanda ij'al ini domirnya anta adalah tidak ada wawu alif di akhirnya dan tidak ada ya di akhirnya. Bisa diikutin? Ya, bisa. Sebab kalau ij'al ini ada wawu alifnya, maka itu jadinya antum. Nah, lalu ij'al ini kalau di ujungnya ada ya, domirnya menjadi anti. Ya. Baik. Itu ya, Ibu-ibu. Ya. Pemantapan kita pada hari ini. Yang terakhir adalah domir fi'il amr itu kalau tidak ada wawu alif, tidak ada ya, berarti anta. Kalau ada ya, berarti anti. Kalau ada wawu alif, berarti antum. Iya, baik. Itulah dia pelajaran kita pada